Krishna itu adalah marketingnya saya, tukang parkirnya saya, ownernya saya, tukang masaknya saya, dan termasuk istri saya. Kalau ingin sukses, kita harus memberikan contoh. Kalau ingin sukses dan ingin dihargai oleh karyawan, kita harus memberikan contoh kepada karyawan kita. Swastiastu Sobat Aji, ada Yulia masih di Krishna Oleh-oleh Bali, dan di sini tentunya tidak sendiri, masih ada Aji Krishna yang ada di dalam yang mempersiapkan diri untuk menjadi salah seorang narasumber untuk dialog kebangsaan. Nah, kira-kira apa saja motivasi yang akan dibagikan oleh Aji Krishna kali ini? Saksikan Krishna Oleh-oleh Bali. Ciao. Kegiatannya adalah dialog kebangsaan, yaitu dengan tema survei di tengah pandemi mewujudkan kemakmuran untuk ibu terpilih. Jadi telah hadir di hadapan kita semua para narasumber. Saya sebutkan satu persatu ya. Nanti beliau nanti akan memaparkan seluruh aktivitas mereka di masa pandemi, sehingga mereka bisa survive meskipun pandemi ini cukup lama, artinya melanda kita. Awal ceritanya kita sampai di Denpasar adalah sebagai tukang cuci mobil atas inisiatif saya sendiri, tanpa disuruh oleh siapapun. Setelah itu, selama 2 tahun saya jadi tukang cuci mobil. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti melakukan aktivitas cuci mobil. Disitulah saya mulai mencari pekerjaan di Denpasar dan tidak pernah bekerja di tempat lain. Hanya sekali saya bekerja, karena saya punya prinsip, saya tidak mau kerja pindah-pindah, cukup sekali kerja. Pertama kali saya bekerja di Denpasar adalah di konveksi Siddhartha. Tahun 9 setelah saya bekerja di sana, yang tadinya saya hanya tamatan SMP, yang tidak bisa ngapa-ngapain, hanya pegawai serabutan. Akhirnya dalam waktu 6 bulan saya bisa menjahit, bisa motong dan sablon. Singkat cerita, tahun 90 akhirnya saya memutuskan membuka usaha kecil-kecilan namanya Cok Konveksi, tetapi bekerja sama dengan Pak Siddhartha. Saya tempatnya, bos saya Pak Siddhartha barangnya. Dari tahun 90-94 saya bekerja sama dengan Pak Siddhartha. Akhirnya setelah tahun 94, satu-satunya konveksi terbesar di Bali adalah konveksi Siddhartha. Tetapi setelah tahun 94, kurang lebih perjalanan 6 tahun saya mempromosikan konveksi saya. Tahun 2001 konveksi saya berkembang, dan seterusnya semakin bagus. Dan 2 konveksi terbesar di Bali. Yang pertama adalah Cok Konveksi, yang kedua adalah Siddhartha. Tepuk tangan buat semuanya. Artinya dulunya bos saya lebih besar, tetapi di 2006-2001 ke atas anak buahnya lebih besar. Tetapi saya tetap kacang tidak lupa kulitnya. Beliau adalah sekaligus sekarang jadi orang tua angkat saya. Setelah itu, setelah tahun 2001 perkembangan usaha saya, konveksi saya semakin bagus. Tahun 2006 ingin ekspansi, usaha apa yang harus kita buat. Hasil survei saya sama istri bagi tugas selama 2 bulan keliling oleh-oleh yang ada di Bali. Ternyata dimanapun oleh-oleh di seluruh Indonesia, penjualan yang paling laku adalah baju kaos. Nah, sedangkan baju kaos kan produksi saya sendiri. Kalaupun kewalahan, saya punya Pak Siddhartha. Akhirnya saya lebih pede, percaya diri. Akhirnya 2007 dibuka Krishna yang pertama di Jalan Nusa Indah, Denpasar. Akhirnya 2007 Krishna pertama, 2008 Krishna kedua. Karena Krishna 1, 2 bukan daerah pariwisata, saya ingin membuka oleh-oleh yang daerah pariwisata. 2009 dibuka Krishna yang di Jalan Raya Sunset Road dengan luas 1,4 hektar.
Krishna 1 2007, Krishna 2 2008, Krishna 3 2009. Karena Krishna 1, 2, dan 3 buka jam 8 sampai jam 10, sedangkan di atas jam 10 pengunjung masih ramai yang belajar. Dan bahkan toko saya sering tutup sampai jam 12 malam, dan karyawan saya sering pingsan di bagian kasir karena terlalu ramai. Pengunjung di Krishna Sunset Road gila, luar biasa. Satu hari bisa 10.000. Nah, karena Krishna 1, 2, dan 3 itu buka jam 8 sampai jam 10, saya ingin jadi pionir di seluruh Indonesia. Tahun 2010 dibuka Rama Krishna 24 jam yang berdekatan dengan Bandara Ngurah Rai. Ya, anak bodoh ini Pak, orang gila yang buat sesuatu tamat SMP tetapi ekspansinya setiap tahun. Dan total outlet saya sekarang dengan umur 14 tahun 32 outlet. Dengan jumlah karyawan 2.500 karyawan, dan saya dengan karyawan tidak ada jarak, owner dengan anak buahnya nggak ada jarak, saya sama dengan karyawan, kekeluargaan semua. Saya tidak butuh hormat, saya tidak gila hormat, yang paling penting adalah cintailah perusahaan. Nah, total karyawan saya 2.500, outlet saya 32 outlet. Di 2020 di bulan Maret kita kena musibah pandemi. 2020 Maret bertepatan dengan ulang tahun saya, itu kita kena musibah, seluruh dunia adalah pandemi. Dan seluruh Indonesia kena pandemi. Yang paling terdampak adalah pariwisata Bali, karena Bali itu 80% dari pariwisata. Begitu Maret pandemi, saya merumahkan karyawan kurang lebih 2.000 karyawan. 2.000 karyawan yang kita rumahkan, sisa 500 orang. Yang disisakan itu adalah apa? Engineering, tukang kebun, cleaning service, itu 500 orang. Dengan jumlah 500 orang yang bekerja, itu pengeluaran udah 1,5 miliar per bulan. Ditambah listrik per bulan 700 juta. Berarti pengeluaran saya setiap bulan itu sekitar 2,5 M setiap bulan selama pandemi tidak ada income. Bayangin, bulan Maret Krishna tutup sampai bulan Juli 2020. Selama 4 bulan itu kita tidak ada income. Cash flow kita keluar terus. Sedangkan Krishna baru selesai pembangunan yang di Krishna Bypass yang menghabiskan biaya kurang lebih 150 miliar, yang bypass yang baru itu. Kita stres. Waduh, bahaya ini. Saya bisa bangkrut nih. Akhirnya kita bulan 6, kita bulan 6 saya punya inisiatif, kalau saya diam saya bangkrut. Dan kita berapa kali meeting dengan manajemen, ajak Krishna dengan manajemen, kalau sampai bulan 9 Krishna tidak dibuka, di 2020 Krishna dinyatakan pilot. Karena kan dari Maret, bulan sampai bulan Juli ini kita udah berat. Dan saya sampai mau jual mobil mewah saya 4 unit. Ferrari kita jual, Rubicon kita jual, Bentley kita jual, Mini Cooper kita jual untuk mengasih sembako karyawan selama 4 bulan. Akhirnya kita putuskan di bulan 5 akhir saya memutuskan saya harus turun, saya harus bangkit, saya harus inovasi, saya harus kreatif. Di bulan kemarin, bulan sekarang, Krishna itu sudah mulai bangkit, bahkan sudah di angka 50% penjualan. Iya, artinya buat adik-adik mahasiswa dan bapak dan ibu di masa pandemi ini jangan pernah mengeluh. Ayo kita semangat, ayo kita bangkit, inovasi, kreatif. Tidak ada kata yang tidak bisa jalan, tidak ada kata bangkrut. Ayo semangat, dan kita juga bersyukur, tetap kita bersyukur yang paling terdampak adalah Bali. Yang paling terdampak di seluruh Indonesia kan Bali ya. 80% anggap Bali itu mati suri seperti Bali. Andaikan Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat sama seperti Bali, begitu kondisi PPKM dibuka, siapa yang ke Bali? Kan semua yang susah. Tapi yang sekarang susah kan hanya Bali aja kan, Jawa Timur nggak merasakan. Begitu PPKM mulai dilonggarkan sedikit-sedikit, orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ke Bali. Dan Krishna jadi ramai, syukur-syukur kita pasarnya domestik. Terima kasih. Krishna itu kok tidak, apa yang dibuat tidak pernah sepi. Buat kue jalan, buat ini jalan. Saya jawab di sini. Krishna dari awal buka sampai sekarang tidak punya marketing. Silakan boleh dicek siapakah marketing Krishna. Dari dulu sampai sekarang Krishna tidak ada marketing. Krishna itu adalah marketingnya saya, tukang parkirnya saya, ownernya saya, tukang masaknya saya,
dan termasuk istri saya. Dan memang sampai sekarang ini Krishna nggak ada marketing. Krishna tidak ada marketing. Cara marketing saya adalah dengan sosial, tanpa artinya biarkan media yang mengekspos. Bahkan produk yang saya buat di baru 6 bulan ini namanya Daily Krishna, Bali Banana Crispy. Itu kita buat di pas ulang tahunnya Haji kemarin bulan Maret. Sekarang penjualan satu hari itu udah sampai 400 kotak per hari. Di situasi dengan satu varian. Nah, saya berharap buat adik-adik semuanya, bapak dan ibu, ayo kita lebih sering sharing. Kalau mau, ayo kapan datang ke rumahnya Haji, ke produksinya Haji, bagaimana sih kerjanya Haji setiap hari. Saya tidak pernah istirahat, saya tidak pernah tidur siang, saya kerja pagi siang malam. Iya, artinya kalau ingin sukses kita harus memberikan contoh. Kalau ingin sukses dan ingin dihargai oleh karyawan, kita harus memberikan contoh kepada karyawan kita. Gitu. Oke Sobat Aji, jadi sudah kita saksikan bersama ya gimana Aji memberitahukan bagaimana untuk menjadi orang yang memang menginspirasi, kemudian selalu berinovasi dalam keadaan apapun, jangan menyerah, apalagi jika kita memiliki orang-orang yang memang harus kita tanggung. Jadi untuk Sobat Aji dimanapun berada, ikuti hal-hal yang positif dan tentunya terus semangat di masa seperti ini. Hanya semangat dan kerja keras yang bisa membuat kita untuk bisa tetap bertahan. Selain ini, kita akan kemana aja, ada video apa lagi yang akan ditampilkan di Krishna Oleh-oleh Bali. Ikuti channel kita, di subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa Sobat Aji untuk terus saksikan Krishna Oleh-oleh Bali. Ada Yulia dan Endra pamit. Ciao, ciao.